فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Adab wa Akhlaq Talibul Ilmi, pada pertemuan sebelumnya kami telah membacakan beberapa faedah, di antaranya yang distorkan adalah satu asar, satu pantun, kemudian hadis Irbad bin Sariyah Rawi Tirmidzi yang hafal tiga-tiganya atau salah satu di antara tiga tersebut, tafadhalu. Hujjatin lisaili wa an Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid rawahu Tirmidzi wa sahahu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik barakallahu fiikum, halaman 29. Qala al-mu'allif wa asbahullah. As-salis, yang ketiga, karena yang pertama yang kedua adalah yang pertama adab seseorang bersama Allah Subhanahu wa taala atau terhadap dirinya, adab seseorang pelajar terhadap dirinya. Kemudian adab seorang ketika mencari ilmu. Kemudian yang ketiga adalah adab seorang pencari ilmu terhadap gurunya. Itu yang ketiga sekarang. As-salisu adabut talib ma'al muallim. Yang ketiga adalah adabnya seorang pelajar bersama gurunya. Al-muallim itu adalah pengajarnya. Tentunya adab di sini la ifrat wala tafrid. Tidak berlebihan, menyanjung melebihi kadarnya, tidak pula meremehkan sehingga tidak perhatian terhadap gurunya. Tapi semuanya diletakkan pada kadarnya. Yang berlebihan melebihi kadarnya adalah taklid. Dia sampai mengekor terhadap gurunya. Enggak diperbolehkan. Jadi kalau kita ingin ikuti dalil, bukan mengikuti sosok individu yang mengajarkan dalil tersebut. Faham? Karena yang namanya muallim, mudarris, ustaz, syekh itu enggak maksum. Sedangkan dalil Al-Qur'an Sunnah maksum. Mafhum? Betapa banyak pendapat-pendapat yang dulu diucapkan oleh seorang dai, ini hukumnya adalah haram, ini enggak boleh, ini la yajuz. Dengan berjalannya waktu, pendapat tersebut berubah. Dalilnya masih utuh. Bisa dipahami? Dalil yang dipakai itu mengharamkan waktu itu masih ada sampai sekarang. Tapi fatwa dan pendapatnya berubah. Sehingga kalau mengikuti dalil
bukan mengikuti sosok individu. Mafhum? Makanya Syekh Muqbil bin Hadil Wadi rahmatullahi alaih nanti akan kita baca juga. Kata beliau, la yuqalliduni illa saqit. Tidak ada orang yang taklid kepadaku melainkan dia akan jatuh. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu enggak masum. Kadang keliru, kadang tergelincir. Kalau kita ngikutin manusia, ketika dia keliru, kemudian kita fanatik terhadapnya, keliru kita ikut keliru. Ya kan? Kalau fanatik dengan gurunya, gurunya masuk jurang, kita ikut masuk jurang. Iya kan? Tapi kalau ingin memegang erat-erat, berpegang teguh itu dengan dalil. Dalil tidak pernah keliru. Dalil tidak pernah keliru. Karena dalil Al-Quran Sunnah dua-duanya wahyu dari siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah keliru. Mafhum? Makanya Nabi kita Muhammad SAW berwasiat apa wasiatnya? Inni tarikun fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati, kata beliau. Ana nukilkan dengan semakna ya kan, lafadznya beda-beda lafadznya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni tarikun fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati. Artinya apa? Sesungguhnya aku tinggalkan kalian di hadapan kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut setelah aku meninggal nanti, lan tadillu ba'di, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dua perkara tersebut? Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Mafhum? Jadi ingat-ingat ya, taklid haram. Walaupun disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di akhir-akhir kitab Al-Usul min Ilmu Usul, kapan dibolehkan taklid? Sebenarnya taklid itu enggak boleh sebenarnya. Cuman kadang ada momen-momen, waktu-waktu yang memang diperbolehkan, tapi hanya apa? Hanya sebatas waktu itu aja. Paham? Di antaranya ketika dia baru-baru belajar. Itu pun bukan taklid buta. Dia mengikuti arahan ustadznya, arahan gurunya, paham ya? Dalam perkara yang baik, dan kita meyakini bahwasanya yang diarahkan itu pasti ada dalilnya. Dengan cara seperti itu. Contohnya ketika dulu kita awal permulaan ngaji, gurunya bilang isbal haram. Isbal itu pakaian yang manjang sampai bawah mata kaki. Haram. Akhirnya kita tidak isbal. Tahu dalilnya enggak di awal-awal? Enggak tahu dalilnya, cuman yang disampaikan ustadznya kita ikutin. Tapi kita yakin yang disampaikan itu ada dalilnya. Itu taklid yang apa? Diperbolehkan. Ya, taklid diperbolehkan, itu taklidnya orang awam. Orang awam itu kan posisinya enggak tahu apa-apa, enggak tahu dalilnya, tapi kalau dinasihati ini haram enggak boleh, dia ikutin. Jadi pastikan yang disampaikan itu ada dalilnya. Bisa dipahami? Misalkan dulu di awal permulaan dia tidak punya jenggot. Gurunya mengatakan jenggot itu wajib dipelihara. Akhirnya dia memelihara jenggot. Enggak tahu dalilnya. Ngikutin aja dia. Paham ya? Nah, tapi yang disampaikan oleh guru tadi ada dalilnya. Mafhum? Nanti antum akan lewati nanti yang belajar al-usul min al-usul, di akhir-akhir kita beliau menyebutkan beberapa poin yang diperbolehkan taklid. Wa illa pada asalnya haram. Karena taklid itu mengikuti apa? Sosok yang bukan dalil. Mafhum? Dan tanpa dalil. Tapi kalau mengikuti sosok yang dia itu dalil, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, maka bukan taklid. Mafhum? Takliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lis-sa'ili. Ya kan, kita lewati kemarin ya, kalam al-Imam Al-Amriti rahmatullahi alaih. Jadi enggak boleh fanatik dengan gurunya ya. Enggak boleh fanatik, ta'assub, muta'assib dengan gurunya enggak boleh. Paham ya? Gurunya salah, tegur dengan cara terbaik. Jangan diikuti kesalahannya. Misalkan ustadznya menyimpang, tegur dengan cara yang baik. Ini keliru ini, yang benar seperti ini. Kemudian ketika syekhnya keliru, sebutkan ini keliru, yang benar seperti ini. Nah, yang wajib bagi orang yang tegur tadi, selama teguran itu benar, nasihat itu baik, dia cukup mengatakan jazakumullahu khairan, sami'na wa ta'na. Tidak perlu bantah, nolak, bantah, bangkang, ngeyel, bandel. Paham ya? Kemudian sombong lagi, jangan. Itu bahaya kalau sudah tambah sombong ini. Batalul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan apa? Nah, manusia, jangan. Nah, ini bagus sekali ya, adab seorang pelajar bersama gurunya bukan berarti taklid, tapi apa? Tapi barakallahu fiik, menghormati sesuai dengan kadarnya.
tidak melebihi kadarnya. Kita lihat. Wahdar minat taklid, waspadalah terhadap taklid. Karena taklid ini bahaya. Taklid ujung-ujungnya nanti fanatik. Kalau udah fanatik sulit dinasihati. Semua yang dinasihatkan dia tolak gara-gara ustadznya. Ini haram dalilnya ini, tapi kata ustadz fulan boleh. Ya kan? Ini gaban makhluk nyawa adalah haram ya akhi. Tinggalkan dalilnya qala Allah qala Rasul. Tapi Syekh fulan boleh kan? Syekh fulan, Syekh Alan itu bukan dalil. Dalil itu qala Allah qala Rasul, itu dalil. Bisa dipahami? Isbal itu haram ya akhi, dalilnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dalam riwayat yang lainnya dari Abi Hurairah, ma asfala minal ka'baini minal izari fa minnar. Tapi buktinya Raja Salman isbal. Raja Salman itu siapa? Raja Salman itu kerajaan yang memimpin Raja Saudi kan, Saudi Arabia kan. Itu bukan dalil juga. Kok larinya ke Raja Salman? Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Adzan 2 kali ketika Jumat itu, nah, itu ada adzan yang enggak dicontohkan Rasulullah SAW, bahkan Ibnu Umar menghukumnya itu bid'ah ya akhi. Tapi buktinya di Haramain Makkah Madinah, Masjidil Haram Masjid Nabawi ada 2 kali. Bukan dalil. Dalil qala Allah qala Rasul. Biasakan seperti itu ya. Dalil qala Allah qala Rasul. Jadi kesalahan yang ditimbulkan oleh sosok per individu atau kelompok-kelompok tertentu atau negara-negara tertentu itu bukan dalil tentang pembolehan sesuatu yang mungkar tersebut. Mafhum? Jadi makanya kalau taklid kenapa diharamkan? Karena seringnya melahirkan fanatik. Paham ya? Fanatik ini sangat berbahaya sekali. Sudah kita lihat kemarin kan? Kalau orang sudah termakan penyakit fanatik ini, dia membenarkan semua apa yang disampaikan gurunya. Jadi dia merasa gurunya ini maksum gitu loh. Kata Syekh fulan aja boleh kok. Antum itu dalilnya mana? Bukan kata Syekh fulan, Syekh Alan. Dalil itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Orang Yahudi dan Nasara mengatakan apa? Surga milik siapa? Milik mereka. Enggak ada yang masuk surga kecuali Yahudi dan Nasara. Ngaku-ngaku kan? La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Apa kata Allah Ta'ala? Tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan mereka saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti kalian, dalil kalian, argumen kalian. Kalau kalian jujur lihat. Kalau cuma ngaku-ngaku banyak. Orang Yahudi ya, kafir enggak orang Yahudi? Kufar mereka. Orang Nasara kufar. Itu pun mengaku enggak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasara, bayangkan. Makanya Allah Ta'ala tegur. Bantah Allah Ta'ala. Tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka. Omong kosong mereka. Ditantang Allah Ta'ala. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan argumen kalian. Bukti kalian beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau kalian itu benar-benar jujur, lihat itu. Jadi pahami? Nah, kita lihat. Waqala Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sudah kita lewati kalamnya ini, tapi beliau ulang, kita ulang juga. Kullan yu'khadu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap orang itu diambil. Ini yang benar kullun ya, karena barakallahu kemungkinan besar itu adalah naibul fa'il atau didahulukan. Paham ya? Jadi seakan-akan barakallahu fi kullun yu'khadu, maksudnya yu'khadu huwa kembali ke kullun tersebut. Paham ya? Seperti seakan-akan yu'khadu kullun. Seakan-akan seperti itu. Wallahu alam, yang lebih tepat kullun. Kullun yu'khadu min qawlihi wa yuraddu illa sahib hadzal qabr. Masing-masing orang itu diambil ucapannya dan ditolak kecuali pemilik kuburan ini. Siapa? Yakni Rasulullah SAW. Yaitu maksudnya siapa? Pemilik kuburan Rasulullah SAW. Karena ucapan Rasulullah SAW itu enggak boleh ditolak. Nah, barakallahu fi, enggak boleh ditolak. Bahkan wajib untuk diterima. Nah, tidak boleh ditolak. Karena beliau berucap dengan apa? Wahyu atau hawa nafsu? Dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, ma nahaitukum 'anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Banyak dalilnya kan? Ittiba'. Naam. Fala tuqallid mu'allimak. Nasihat bagus ini. Jangan kamu taklid dengan gurumu. Antum punya guru, kita juga punya guru, tapi janganlah taklid dengan guru kita. Taklid itu mengekor, yang akhirnya apa? Mengikuti dengan apa? Dengan cara buta.
Semua yang dilakukan ustadznya, gurunya dia ikutin. Salah pun dia ikutin. Masuk ke jurang kan ikut masuk ke jurang juga. Salah. Paham ya? Nah, kalau mengikuti itu dalil. Makanya ada kalam sangat bagus sekali itu kalamnya. Dan ana nukilkan berkali-kali itu. Apa kalamnya itu? Nahnu nudafi'u an syakhsin biqadri tamassukihi bis sunnah. Nahnu nudafi'u an syakhsin biqadri tamassukihi bis sunnah. Kita membela seseorang itu sesuai dengan kadar berpegang teguhnya dia dengan as-sunnah. Jadi kita bela ustadznya, bela gurunya, bela syekhnya, itu karena sesuai dengan kadar dia berpegang teguh dengan as-sunnah, bukan semata-mata individunya. Ingat-ingat. Mafhum? Jadi selama syekh fulan, selama ustadz fulan berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita membela. Paham ya? Tolak ukurnya apa? Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan per individunya. Paham ya? Nah, bukan personilnya. Mafhum? Karena yang namanya personil ini kan masih hidup kan? Bisa salah, bisa keliru, bisa tergelincir. Tapi kalau dalil yang dipakai itu berhujjah, itu enggak pernah keliru dalilnya. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Makanya itu perhatikan. Dengan berjalannya waktu, hizbiyun, ahlu bid'ah wa dhalal di luar sana. Yang dulu-dulu kita perhatikan istiqamah, gambal makhluk penyewa haram, minta-minta enggak boleh. Fatwa-fatwa dulu yang sekarang berubah menjadi boleh, itu dalilnya itu masih ada, utuh dan enggak berubah dalilnya. Fatwa mereka yang berubah. Makanya kalau ngikutin fatwa keliru. Ya kan, ngikutin gurunya keliru, ngikutin dalil aman sudah. Mafhum? Karena dalil ini maksum, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku diberi Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya itu As-Sunnah. Mafhum? Jadi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Kita lihat, fala tuqallid muallimak. Maka kamu jangan taklid dengan gurumu fi kulli syai' pada segala sesuatu, la bi sauti wa la bi hayati. Lihat. Suaranya pun enggak boleh nyontoh suaranya. Lihat itu. Gaya bicaranya jangan dicontoh. Penyampaiannya boleh, cara menyampaikannya bagaimana caranya saja. Suaranya pakai suara masing-masing. Paham? Nah, karena apa kadang-kala mungkin orang suaranya dipaksakan untuk persis sulit. Mirip mungkin persis jarang sekali bisa persis sekali. Makanya oleh karena itu, lihat, la bisauti wa la bihayati. Tidak dengan suaranya, tidak pula dengan keadaannya. Paham ya? Nah, ini keadaan yang kembali ke individu ya. Adapun yang kembali kepada dalil seperti berpakaian syar'i, contoh memang. Paham ya? Itu maksudnya. Jangan sampai antum salah paham, wah gurunya pakai jubah, pakai sorban, kita katanya enggak boleh ngikutin oleh taklid. Kalau dalil syar'i kita ikutin karena dalilnya itu. Maksudnya hay'ah itu keadaannya. Gurunya dia ikut-ikut itu yang enggak diperbolehkan. Bisa dipahami? Tapi kalau hay'ah keadaan berpakaian syar'i, contoh memang karena itu ada dalilnya. Mafhum? Nah, kadang kita terpengaruh dengan seorang guru kan itu. Misalkan guru ini enggak pernah pakai sarung misalkan. Yang guru ini sering pakai sarung. Guru ini misalkan pakaiannya enggak syar'i, yang ini pakaian syar'i, akan berpengaruh gitu loh. Berpengaruh dengan apa? Dengan pelajarnya. Nah, di saat itu dia akan mencontoh bukan sosok gurunya yang contoh. Berpakaian syar'inya itu contoh. Bisa dipahami enggak itu? Nah, ini penting sekali nih. Wala bisauti, suaranya pun tidak boleh dicontoh persis. Paham ya? Cara penyampaiannya boleh, tapi suaranya suara masing-masing. Paham cara penyampaian enggak? Penjabarannya, penjelasannya, syarahnya, dia contoh enggak masalah. Cuman bukan suaranya dimirip-miripkan gitu loh. Bisa dipahami enggak? Karena suara sangat sulit untuk kita miripkan. Nah, bisa dipahami. Contohnya kita meniru suara Syekh Fulan dalam ngaji misalnya tajwidnya enggak masalah. Tajwidnya, ikhfa'nya, idghamnya, idharnya, iklabnya, mad jaiz munfasil, mal wajib muttasil, mad tabi'i itu enggak masalah. Tapi kalau suaranya dibikin-bikin persis mirip, jangan takalluf. Paham ya? Nah, adapun barakallahu fi cara penyampaiannya misalkan si Fulan bin Alan ini menyampaikannya pelan santai, jadi ikutin pelan santai, enggak masalah. Enggak masalah. Tapi suara masing-masing. Si Fulan bin Alan ini kalau berceramah suaranya lantang tegas, ikutin lantang tegasnya, bukan suaranya dimiripkan. Cuman caranya aja. Bisa dipahami? Naam. Qala Syekhuna al-Imam Wadi'i rahmatullahi alaih, yang berkata yang menulis kitab ini ya, la yuqalliduni illa saqit. Kalam siapa ini? Asy-Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahmatullahi alaih. Ini dihafalkan, masalahnya pendek, sering muncul ini.
sering muncul untuk menjelaskan betapa jeleknya dan efek sampingnya taklid. La yuqalliduni illa saqit. Tidak ada orang yang taklid kepadaku kecuali dia akan jatuh. Kenapa kok bisa jatuh? Karena ngikutin sosok personil per individu itu berpotensi jatuh. Kenapa? Karena kalau individunya menyimpang, dia ngikutin terus gitu loh. Jadi pahami, sehingga jatuh atau tidak? Jatuh. Kalau individu personil ini masuk jurang, dia ngikutin taklid, masuk jurang juga. Jadi pahami. Tapi kalau yang diikutin dalil, aman. Lihat ini, sosok individu personil ini bagaimana ini? Katanya tasawun haram katanya. Kok dia open donasinya? Jangan ikutin. Jangan ikutin. Katanya minta-minta nggak boleh, kok dia ngedarkan kotak amal. Jangan ikutin. Katanya gambar makhluk nyawa haram, kok dia selfie. Jangan ikutin. Dalilnya diikutin. Faham? Karena apa? Karena dia tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan. Allahul musta'an. Penting ya, taklid haram. Pastikan tidak ada yang barakallahu fiik terkena penyakit taklid ini. Karena taklid ini melahirkan apa nanti? Melahirkan asabiyah fanatik. Seperti kemarin nggak boleh kita berta'assub madhabi kan? Fanatik madhab tertentu nggak boleh. La Syafi'i, wala Hambali, wala Maliki, wala Hanafi. Terus bagaimana? Sunni, Salafi. Jadi kalau tanya apa akidahmu? Sunniyah, Salafiyah. Apa manhajmu? Sunni, Salafi. Jangan tanya akidahnya anak Asy'ari. Orang ngiranya Asy'ari pengikutnya siapa? Abul Hasan Asy'ari, ternyata pengikutnya Hasyim Asy'ari. Paham ya? Nah, lain lagi kan itu. Allahul musta'an. Padahal al-Imam Abul Hasan Asy'ari saja berlepas diri. Iya kan? Berlepas dari orang-orang yang mengaku nah barakallahu fiik Asy'ariyah atau semisalnya kan, keyakinan yang rusak dalam asma wa sifat kan. Baik orang-orang pengikut-pengikutnya ini yang enggak mau sadar. Mafhum? Jadi kalau ditanya manhajnya apa? Ente manhajnya apa? Sunni, Salafi. Bukan Hambali, bukan Syafi'i, bukan Maliki, bukan Hanafi, Asy'ari. Bukan, Sunni, Salafi. Sunni, Salafi. Sunni mengikuti as-sunnah, yaknya nisbah dalam bahasa Arab. Sunni itu yaknya nisbah. Sunni karena menisbahkan kepada as-sunnah, Salafi karena nisbahkan kepada para salaf. Siapa para salaf kita? Azmi, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Paham ya? Itu adalah salafun salih. Mafhum? Sehingga penting sekali belajar dalil. Jadi jangan sampai ngikutin sosok personil per individunya, tapi ikutilah dalil. Dalil enggak akan pernah berubah. Nah, tidak pernah berubah dan maksum Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun sosok per individu, kita membela sesuai dengan apa tadi? Kadar berpegang teguhnya dia dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nudafi'u an syakhsin biqadri tamassukihi bis sunnah. Sesuai dengan kadar berpegang teguhnya dengan as-sunnah. Sedikit lagi. Kata beliau, kitabatul ilmi 'anil muallim. Mencatat ilmu dari gurunya. Jadi gurunya ketika menyampaikan ilmu, muallim menyampaikan ilmu, nah barangkali ada faedah perlu catat faedah tersebut. Karena faedah itu ibaratnya binatang buruan. Perhatikan ya. Faedah itu ibaratnya binatang buruan. Sudah binatang buruannya di depannya, dia nggak mau nangkap. Rugi nggak kira-kira? Rugi. Ditinggal pulang, lepaslah hewan tadi. Ya kan? Nah, saat itu juga bismillah. Tangkap hewan buruan tadi. Dengan apa? Tulis. Qayyidil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Wa ma kutiba qarra wa ma lam yuktab farra. Yang ditulis itu akan menetap, yang enggak ditulis akan lari. Paham ya? Makanya pentingnya menulis ilmu, karena jangan kita lewatkan ad-dabt. Kecermatan, ketelitian, kekuatan seseorang itu ada dua, imma pada hafalannya, imma pada tulisannya. Kalau hafalannya mungkin tidak terlalu kuat, tulisan ada. Kalau tulisannya ternyata hilang, hafalan ada. Makanya jangan pernah malas untuk menghafal. Dikit-dikit ya latihan untuk menghafal. Walaupun hadis yang pendek, matan yang pendek. Paham ya? Nah barakallahu fiik, dihafalkan. Karena apa? Karena menghafal ini juga termasuk sarana. Iya kan? Al-ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu yang ada dalam dada, bukan semata-mata yang ada dalam tulisan. Tulisan bolehlah menguatkan, tapi yang di dalam dada harus ada yang dihafalkan. Bisa dipahami? Karena fungsinya antum menghafal itu, paham ya? Ketika berargumen, berhujjah itu ada. Walaupun buku tulisnya misalkan kena banjir, tintanya luntur, dimakan rayap, hafalan ada. Aman kan? Aman.
Bisa dipahami? Nah, kita bukan seperti para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu pernah dinukilkan, wallahu alam masyhur kisahnya Imam Daruqutni rahimahullah, beliau itu ketika hadir majelis hadis itu beliau ngantuk. Tapi ngantuknya beliau lain. Masya Allah. Ya, namanya anugerah tersendiri ya. Ngantuknya beliau itu semua yang sampai oleh gurunya, haddatsana fulan, haddatsana alan, hafal beliau. Masya Allah. Ya ini anugerah tersendiri ya. Nah kalau kita ini beda dengan mereka. Kita sudah tidak ngantuk, nyatet, gak ngantuk, ngerekam lagi. Ya kan? Kurang apa lagi? Itu pun hafalannya tidak sebanding dengan mereka. Makanya harus sadar diri, sadar posisi. Lihat, nah kita beda dengan mereka. Mereka ada juga dari kalangan ulama di antara mereka muhaddis, mencatat dia, haddatsana fulan dia catat. Ternyata ada yang iri dengan catatannya, catatannya diambil dibuang. Panik gak seharusnya orang itu? Muhaddis harus panik, tapi dia nggak panik. Ternyata yang dia catat di buku tadi itu, yang dia catat tadi itu sudah dia hafal. Masya Allah. Jadi dibuang santai aja deh. Haddatsana fulan, qala haddatsana alan. Itu para ulama terdahulu. Kita ini orang belakangan. Paham ya? Sehingga harus sadar diri, sadar posisi. Paham ya? Kita lihat di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsara hadisan anhum minni illa ma kana min Abdullah ibn Amr fa innahu kana yaktub wa la aktub." Riwayat Bukhari. Lihat Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini karena apa? Menjelaskan bahwasannya betapa luar biasanya Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau dikenal dengan apa? Penghafal hadis yang paling banyak kan? Itu pun masih mengakui ada sahabat yang lain yang lebih dari beliau. Bedanya apa bedanya? Kalau beliau hafalan, tapi sahabat yang ini nulis. Lihat, kita artikan. Dari hadisnya Abi Hurairah anhu, qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak ada satupun dari sahabat Rasulullah SAW yang lebih banyak hadisnya daripada aku, kecuali yang ada pada Abdullah bin Amr. Masya Allah, Abdullah bin Amr bin As. Beliau diakui oleh Abi Hurairah anhu, ternyata beliau banyak. Bedanya apa? Fa innahu kana yaktub wa la aktub. Bedanya, dulu beliau menulis, aku enggak menulis. Abu Hurairah anhu didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa apa? Mengenai hafalan tersebut. Dikabulkan Allah Ta'ala. Paling banyak hafalannya. Paham ya? Itu pun beliau mengakui ternyata bedanya dengan Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin As itu mencatat menulis, sedangkan Abu Hurairah tidak menulis. Mafhum? Walaupun demikian tetap keutamaan Abu Hurairah jelas sekali ya, termasuk minal muksirin fi riwayatil hadis. Kan itu. Naam. Yang belum hafal pantunnya dihafalkan ya Ahmad, dihafalkan. Itu sering dengar aja nanti hafal, walaupun dia bermodal sering dengar, diulang-ulang. Ya kan? Pantun yang berisikan para sahabat yang paling banyak riwayatnya. Kemudian yang terakhir, wahdar minat ta'allum 'inda ahli bid'ah wal ahwa. Masya Allah, peringatan penting ini. Jangan bermudah-mudahan, Ustaz, anak kalau nahwu sharaf ngambil dari orang hizbiyin boleh enggak? Nanti kalau masalah tauhid, anak ngambil dari Ahlussunnah. Tajwid anak ngambil dari orang IM. Itu namanya gado-gado itu. Ibaratnya apa? Ibaratnya na'am barakallahu fiik, na'am manhajnya pramuka. Di sana senang, di sini senang. Paham ya? Kalau bersama Ahlussunnah nemplok dia, berubah menjadi warna putih. Iya kan? Bersama hizbiyun nemplok juga, berubah warnanya hitam. Bunglon atau bukan? Manhaj bungloni, hati-hati barakallahu fiik. Manhaj bungloni, hati-hati. Bungloni itu barakallahu fiik, perhatikan baik-baik. Manhaj bungloni itu berubah-ubah warna sesuai dengan yang dia hinggapi. Tapi enggak pernah lihat bunglon itu hinggap di warna hitam, berubah hitam ya. Karena hitam itu ibaratnya kesesatan gitu loh. Tapi ketika hinggap di warna putih, itu pun jarang kita jumpai, tapi ada kadang-kala. Karena warna putih itu ibaratnya adalah hak. Paham ya? Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pastikan jangan barakallahu fiik memiliki atau punya namanya manhaj bungloni. Berubah-ubah warna. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana tetap senang. Jangan. Paham ya? Senanglah bersama Ahlussunnah wal Jamaah. Lihat ini. Wahdar, dan berhati-hatilah minat ta'allum, dari belajar 'inda ahli bid'ah. Belajar di sisi ahli bid'ah wal ahwa dan ahli ahwa.
Terus bagaimana Ustaz kalau enggak mengajarkan tajwid, enggak mengajarkan nahwu, enggak mengajarkan sharaf? Sabar. Ahlus sunnah itu barakallahu fiik. Nah, walaupun ala kadarnya, keberkahan di situ. Paham ya? Jangan sampai gara-gara belajar tajwid, belajar nahwu sharaf kepada hizbiyin, awal mulanya senyum-senyum aja dia. Lama-lama muji. Ana enggak pernah muji Ustaz fulan, Ustaz itu hizbi, mubtadi awalnya. Lama-lama ternyata bagus juga ya cara menyampaikannya. Tertarik juga ternyata. Ujung-ujungnya muji gitu loh. Hati-hati makanya di situ bahayanya. Jadi kalau ngambil ilmu itu semua ilmu, Al-Qur'an was sunnah, ilmu alat, mustalah, usul, hadis, nahwu sharaf dari siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Karena ilmu ini agama atau bukan? Agama. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kalamnya siapa itu? Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin rahmatullahi alaih. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Jangan salah alamat. Kalau salah alamat kita mengambil agama kita, bahaya nanti. Paham ya? Naam, kita lihat. Qala Malik bin Anas Imam Darul Hijrah. Perhatikan ini, nasihat beliau bagus sekali. La yu'khadul ilmu an arba'ah. Jangan diambil ilmu dari 4 orang. Enggak boleh ngambil ilmu dari 4 orang ini. Siapa 4 orang ini kita lihat. As-safih yu'lin safah wa in kana a'lamun nas. Orang yang dungu dan bodoh terang-terangan dengan kebodohannya walaupun dia dikatakan orang yang paling paham, orang yang paling berilmu. Safih, bodoh itu maksudnya dungu di sini adalah apa para ulama? Dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia terang-terangan dengan fasikannya, dengan kemaksiatannya, itu safih. Karena safih ini kadang-kala digunakan untuk orang yang bodoh atau orang yang suka berbuat kefasikan, masuk juga. Paham ya? Jadi orang yang fasik, yang safih, yang dungu, yang gemar dengan kemaksiatannya, nampak kemaksiatan walaupun dia orang yang paling berilmu. Kalau dia orang fasik, suka mendem, suka judi online, suka pinjol, hati-hati, jangan diambil ilmunya itu. Walaupun kalau nyampaikan pagi haddatsana fulan, sore haddatsana alan, malam haddatsana fulan, besoknya pinjol. Besoknya judal, judi online. Besoknya mendem, jangan, karena dia terang-terangan menampakkan kefasikannya. Kita menghukumi seorang itu dengan dohirnya. Untuk perkara batinnya kita nggak bisa mengorek-ngorek, nggak bisa. Karena perkara bawatinul umur amruha ilallah. Perkara batin itu urusannya apa? Allah Ta'ala. Kita dohirnya aja. Ternyata ini orang alim ini, yang dia dikatakan orang yang paling berilmu ini, terang-terangan dengan perbuatan kemaksiatannya. Paham ya? Judi terang-terangan. Katanya berkah katanya, Allah musta'an. Mabuk terang-terangan karena apa? Karena mabuk itu ada manfaatnya, ada dosanya. Kita ambil manfaatnya katanya. Mansuh. Ayatnya sudah dihapus, dia masih ngamalkan. Allah musta'an. Yang pertama, yang kedua, wasahibu bid'atin yad'u ila bid'atih. Pelaku bid'ah yang menyeru kepada kebid'ahannya, jangan diambil juga. Ahlul bid'ah wad dhalal, hati-hati barakallahu fiik. Ibaratnya kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, masalul ahlul bid'ah masalul aqarib, kata beliau. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab Syarhus Sunnah, masalul ahlul bid'ah masalul aqarib. Permisalan ahlul bid'ah itu bagaikan kalajengking. Yadfanuna ru'usahum wa aydiyahum. Mereka ini kalajengking ini menimbun kepala-kepala mereka dan barakallahu fiik, dan juga apa? Tangan-tangan mereka atau badan mereka fiturab, di tanah. Paham ya? Kemudian apa barakallahu fiik? Kemudian dia wa yudhirun adnabahum, menampakkan ekornya. Nampakkan ekornya. Ekornya itu ada. Paham ya? Fa idza tamakkanu ladahu. Apabila mereka sudah ada waktu, kesempatan nyengat. Itu permisalannya ahlul bid'ah. Dipermisalkan ahlul bid'ah itu bagian kalajengking. Awalnya senyum-senyum, masyaallah kafal ya akhi ahlan wa sahlan. Semangat belajarnya ini fulus nih. Pulang pergi tak kasih uang misalkan, senang dia hatinya, termakan itu. Kalau udah termakan, ini ekornya ini yang ada sengatannya langsung nyengat itu. Hati-hati. Ahlul bid'ah senyum-senyum di awalnya itu. Paham ya? Hati-hati itu. Paham ya? Makanya waspada. Belajar dengan ahlul bid'ah itu enggak aman. Belajar dengan hizbiyin itu enggak aman. Barakallahu fiik. Awal mulanya untuk menarik perhatian, belajar dikasih snack. Ya kan? Berikutnya lagi dikasih amplop. Berikutnya lagi dikasih mukafaah. Belajarnya nih. Lama-lama
Udah mulai muji, masya Allah ya Ustaz, anta masya Allah, Allahumma barik. Setelah ada peluang langsung, kan dinampakkan tadi kan, ya kan? Wayudhirun adnabahu, menampakkan ekornya. Fa idza tamakanu ladaghu. Apabila ada kesempatan langsung menyengat dia. Paham ya? Kemudian apa kata beliau? Wa kadzalika ahlul bid'ah. Nah, yakhtafuna bainan nas. Demikianlah ahlul bid'ah, mereka sembunyi di hadapan manusia. Fa idza tamakkanu balaghu ma aradu. Kemudian ketika ada kesempatan, sudah ada waktu dan kesempatan, balaghu ma aradu. Mereka akan menyampaikan apa yang mereka inginkan. Hati-hati barakallahu fi, kala jengking ngeri. Makanya kalau jengking dikenal hewan apa? Fasik kan, hewan fasik kan kalau jengking. Senyap-senyap itu ternyata nyengat. Paham ya? Nah, hati-hati barakallahu fi. Nah, jadi pelaku bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahannya jangan diambil ilmunya. Paham ya? Nah, yang ketiga, wa man yakdzib fi hadisin nas, suka modus. Hati-hati. Dan orang yang berdusta, nah, barakallahu fiik, pada pembicaraan kepada manusia. Ngobrol ke fulan bin Alan, Alan bin fulan, fulanah bintu fulan, dusta bawaannya. Paham ya? Suka apa? Suka modus, modal dusta. Hati-hati. Orang kalau udah suka modus, dikit-dikit dusta, ngeprank atau yang semisalnya, itu enggak aman ilmunya diambil. Karena khawatir ilmunya disampaikan bohong juga gitu loh. Paham ya? Nah, jangan-jangan dia suka ngeprank, suka bohong itu, ngerjain orang, ngeprank bohong. Ternyata ketika nyampe haddatsana fulan, ngeprank juga ternyata dia. Paham ya? Bohong juga ternyata dia. Hati-hati. Itu yang ketiga, orang yang suka dusta ketika bicara di hadapan manusia, berpotensi dia akan dusta ketika menyampaikan hadis. Mafhum? Yang keempat, wasalihun abid, orang saleh ahli ibadah. Orang saleh ahli ibadah, idza la yahfad ma yuhaddits. Kalau dia tidak punya hafalan apa yang dia sampaikan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Mafhum shadiqun? Orang saleh abid ahli ibadah, idza la yahfad ma yuhaddits, apabila dia tidak menghafal apa yang dia sampaikan. Jadi ini pada asalnya kenapa? Karena khawatir yang dia sampaikan itu cuman istihsanat, keinginan dia, anggapan bagus dia, tapi dalilnya enggak ada. Makanya para ulama menjelaskan, kullu muhaddisin faqih wa laysa kullu faqihin muhaddits. Kullu muhaddisin faqih wa laysa kullu faqihin muhadditsa. Setiap muhaddits itu seringnya faqih. Karena muhaddits ini dia benar-benar perhatiin hadis, sahih hadisnya dia ambil untuk berhujjah. Sedangkan orang faqih itu hanya paham fikih. Itu kadang-kala dia paham fikihnya, hadis yang dia pakai dhaif. Paham ya? Makanya para ulama telah menjelaskan kalau muhaddits itu seringnya faqih. Kenapa? Karena dia akan memahami hadis yang sahih, kemudian diambil istinbat berdalil. Tapi kalau faqih yang paham fikih itu belum tentu muhaddits. Paham ya? Kenapa? Karena kadang-kala ilmu fikih dia kuasai tapi hadis yang dia pakai untuk berdalilkan dhaif. Enggak perhatian mengenai sahih dan hadisnya, sahih dan dhaifnya. Mafhum insyaallah? Nah, 4 orang ini kata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, jangan diambil ilmunya. Pertama, orang yang safih, orang fasik yang terang-terangan dengan kefasikannya walaupun dia orang yang paling nomor 1, paling paham, paling berilmu. Yang kedua, pelaku bid'ah. Paham ya? Pelaku bid'ah jangan diambil ilmunya. La tujanisu ahlal ahwa fa inna mujalatahum mumridatun lil qulub. Kalian jangan duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu. Karena duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu itu adalah sebab apa? Membikin sakit hati. Sakit hati-hatinya sakit, dirobek-robek syubhat tadi itu. Paham ya? Naam. Kemudian yang ketiga apa tadi? Orang yang suka dusta modus, modal dusta, ngobrol sama temannya bohong, ngobrol sama orang tuanya bohong lagi, ngobrol di warung bohong juga, suka bohong dia. Karena orang yang suka bohong ini berpotensi ketika menyampaikan hadis khawatir bohong juga gitu loh. Mafhum? Yang keempat, orang saleh ahli ibadah, tapi dia tidak punya hafalan atau tidak menghafal apa yang dia lakukan atau yang dia sampaikan. Cuman model istihsanat ini kalau jam sekian ini kalau membaca la ilaha illallah 1000 kali bagus ini, zen ini. Dalilnya aneh. Dalilnya enggak ada. Paham ya? Nah, ini kalau malam Jumat Kliwon membaca kalimat tauhid, Masya Allah ini 500 kali ini, la ilaha illallah. Dalilnya enggak ada. Paham ya? Ahlu ibadah saleh mungkin menurut pandangan manusia, tapi apa? Mubtadi' ternyata. Allahul musta'an. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.